Selanjutnya paslon nomor urut 2 bertanya ke paslon nomor urut 4. Silakan, waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Pak Deddy, sahabat saya, para Erwan kawan saya, setiap tahun ini, hampir 4 tahun ini, kita kehilangan sawah produktif kurang lebih 37 hektar. Apa langkah saudara dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh saudara? Masih ada waktu? Ingin ditambahkan cukup? Kami persilakan paslon, kita set dulu waktunya. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab, waktu 1 menit. Di awal kami tadi sudah menjelaskan, salah satu kerangka dasar membangun Jawa Barat Istimewa adalah dengan menetapkan tata ruang yang berbasis kultur. Tata ruang yang berbasis kultur adalah menetapkan zona-zona wilayah agar di mana sawah, di mana lembah, di mana sungai, di mana gunung, dan di mana daerah aliran pesisir laut. Kerangka itu akan diperkuat dalam kerangka RDTR di setiap wilayah. Sehingga kalau sudah payung hukumnya diperkuat, tidak mungkin ada perizinan lahir, apalagi dengan sekarang perizinan yang mulai tersentar dengan sistem digital, kalau sudah dibatasi oleh tata ruangnya. Hari ini yang terjadi adalah banyak tata ruang kita yang tidak sesuai dengan kulturnya. Daerah kemiringan menjadi daerah perumahan, daerah sawah menjadi daerah industri, kemudian daerah lembah juga menjadi daerah perdagangan. Ini kunci utama dari mengunci sawah itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang. Kita masih panjang sesi tanya jawabnya, mohon tenang. Kita buat kondusif malam hari ini. Tata ruang dibangun, sudah dikoordinasikan dan dikomunikasikan secara paralel. Kabupaten, kota, provinsi, ke nasional. Dan itu tidak gampang. Pasti aspek-aspek lingkungan menjadi perhatian penting. Ketika pemerintah pusat akan menetapkan itu, juga akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang berkaitan dengan persoalan-persoalan pertanian dan lain sebagainya. Saya kira, menurut saya, sudah lumayan memadailah tata ruang yang kita punyai. Tetapi kenapa penyusutan itu terjadi? Karena sesungguhnya menjadi petani itu adalah tidak menguntungkan. Itu persoalannya. Kalau punya lahan 0,2 hektar, pasti nilai tukar pertaninya di bawah 100 dan itu rugi. Ya, jadi menurut saya pengawasan tata ruang yang ada menjadi bagian yang penting. Yang kedua, waktunya habis Bapak, waktunya habis, cukup Bapak. Waktunya habis Bapak. Silakan paslon nomor urut 4 untuk langsung menanggapi balik, waktu 1 menit. Ya, tidak mungkin sebuah perizinan turun untuk menggusur sawah kalau tata ruangnya tidak mengizinkan. Maka kunci utama kita adalah mengunci dulu aspek yang menjadi aspek yuridisnya. Persoalan perubahan kultur orang tidak mau bertani itu bukan aspek yuridis, itu aspek sosiologis dan aspek ekonomis. Aspek sosiologis dan ekonomis bisa diselesaikan dengan peningkatan SMK Jawa Barat Istimewa, yaitu mereka dididik untuk mahir dalam bertani, punya kemampuan produktif bertani, menguasai teknologi, kemudian tersambung dengan akses pasarnya. Kalau bicara teknis, kita kan tadi bicara kebijakan, bukan bicara teknis. Sehingga tata ruang yang sekarang yang ada di Jawa Barat belum sempurna karena masih banyak ruang-ruang yang diperuntukkan untuk kepentingan ekologi, itu masih digunakan untuk kepentingan ekonomi. Maka kita membangun harus alasnya dulu yang dipetakan, baru membangun teknis. Inilah barangkali pandangan dari saya.